Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yaumail Banali. Dan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, proses, dan peran guru administrasi, sarana, dan prasarana. Oke, langsung saja kita kepada pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu konsep dasar administrasi, sarana, dan prasarana. Konsep dasar dalam administrasi sarana dan prasarana dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 45 yakni pertama satu, setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Suharsini AK 1979 diterangkan bahwa yang termasuk prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabotan sekolah. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Alat ini mungkin berwujud buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Media pendidikan dikatakan oleh Umar Suito adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Di antaranya sarana pendidikan yang habis dipakai seperti kapur, bahan kimia, dan sebagainya. Kedua itu sarana pendidikan yang tahan lama seperti kursi, meja, papan tulis. Yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Pertama, sarana pendidikan yang bergerak, contohnya almari, arsip sekolah, bangku sekolah, dan yang lain-lain. Kedua itu sarana pendidikan tidak bergerak, contohnya saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Selanjutnya ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan. Dan yang kedua yaitu prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor dan kantin sekolah. Selanjutnya yaitu proses dalam administrasi sarana dan prasarana. Secara kronologis operasional, kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Perencanaan, suatu kegiatan administrasi yang baik tidak gegabah atau sembrono tentu diawali dengan perencanaan yang matang, sehingga menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan. Yang kedua itu pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Ketiga itu inventaris. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Selanjutnya penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Selanjutnya pemanfaatan dan pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan atau hambatan, maka barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusaknya. Selanjutnya penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan atau diawasi. Artinya setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Yang pokok pembahasan yang ketiga yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,
kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah yakni terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, dan terakhir pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.